MA Miftahus Salam merupakan salah satu madrasah aliyah favorit di masyarakat, dengan siswa yang berasal dari kota Demak maupun luar kota Demak. MA Miftahus Salam terletak di Jalan Diponegoro nomor 59 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Ini saya 1 jam Pak, ini yang dralik ini jam 1 jam. 45 menit, terus nanti dengan yang penting sesuai dengan urutan, lingkungan, inti dan penutup Ramadan. Terus ini nanti materi Konsep dasar ilmu ekonomi. settingan bimbingan di sini apa yang dilakukan di dalam proses. Ya, nanti pertama kan ini pasti pembukaan dengan salam, absensi dan intinya, kemudian diikuti nanti kita pembahasan metode focus learning Pak. Jadi saya nanti nayangkan video, terus anak-anak kan akan kami tanya tentang video tersebut. Setelah itu anak-anak nanti akan mengetahui masalah yang belum dipahami, dan baru nanti kita adakan diskusi untuk menyelesaikan pemahaman itu supaya anak-anak bisa memahami materi tentang macam-macam kebutuhan dan sama alat penguat kebutuhan ini. Ya, terima kasih. Semoga kita pada ini gimana kabarnya anak? Oke, untuk pagi ini kita semangat dulu ya. Kita salam semangat pagi ya. Oke, semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Ulangi lagi. Selamat semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, semangat semuanya ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita lancar pada saat pelaksanaan pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilakan. Sampaikan di sini ada Pak Ali. Pak Ali, silakan disapa dulu, beliau pengawas ya, untuk mengikuti supervisi monitoring di pembelajaran kali ini. Silakan kita ucapkan salam dulu. Ya, anak-anak, untuk kali ini kita akan pelajaran nanti kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi ya. Tapi sebelumnya mohon dicat bangkunya diluruskan ya Rapi. Oke, kalau ada sampah bisa nanti kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi, keinginan dan permasalahan ekonomi ya. Masih ingat? Ada yang masih ingat untuk masalah kebutuhan? Apa itu kebutuhan? Tunjuk jari silakan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, oke. Coba yang keras ya. Oke. Terus lagi, apa yang dimaksud dengan keinginan? Ada yang bisa menjawab? Keinginan.
tujuan pembelajaran kali ini. Mendiskusikan konsep ilmu ekonomi kelanjutan yang kemarin ya. Kemudian indikatornya memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini nanti setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode problem based learning, peserta didik diharapkan dapat memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Dan di sini nanti dispesifikkan tentang macam-macam kebutuhan dan jenis alat pemuas kebutuhan. Gitu ya. Ya, oke. Itu buku pegangan ya. Kemudian ini apa Nana? Kemudian ini apa Nana? Ya, oke. Terus ini apa? Oke, ini semua berarti masuk kebutuhan Bapak Ibu guru pada saat mengajar ya. Nah, pada saat kalian mesti banyak kebutuhan yang kalian hadapi mulai dari bangun tidur hingga sampai tidur kembali ya. Ada yang mau mungkin akan menjawab kebutuhan sehari-hari? Kebutuhan sehari-harimu setelah bangun tidur apa? Ya. Sholat memakai apa? Pakai mukena, terus? Ya. Ya. Mandi, terus pada saat mandi mesti pakai sabun dan sebagainya ya. Sampai dilanjutkan sampai ke sekolah. Sekolah membutuhkan seragam, tas, buku. Nah, itu adalah kebutuhan ekonomi ya. Nah, sekarang kita akan lihat, kemudian kalian amati video ini. Apakah di video ini nanti akan ada permasalahan yang kalian hadapi tentang macam-macam kebutuhan? Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhan saat ini. Tapi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celak. Itu tadi video tentang jenis-jenis kebutuhan ya. Ada yang bisa kalian pahami di sini? Ya, oke. Macam-macam kebutuhan ekonomi. Ya. Terdiri dari apa tadi? Bahwa jenis-jenis kebutuhan terdiri dari kebutuhan menurut kebutuhan Ya. kemudian dasarnya. Kemudian Kebutuhan menurut sifatnya seperti dari jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut kampusnya seperti itu dari sekarang dan memakan jasa. Kebutuhan menurut sifatnya seperti dari pokok dan kebutuhan. oke, bagus. Mungkin jawaban dari pertanyaan ini atau masalah ini yang temanmu belum bisa ada, berarti kita diskusikan bersama ya teman-teman ya. Ya Nana ya. Oke. Oh ya, silakan, kan kemarin sudah saya bentuk kelompok ya. Oke, ini kelompok tersier, kelompok jasmani, kelompok rohani. KPT-nya untuk kalian pembuatan diskusi biar kalian mengingat tentang materi. Dari permasalahan ini ada kelompok yang mau bertanya, silakan. Ada kelompok
yang saya pahami ada 4 jenis, terdiri dari 1. Barang menurut cara memperolehnya, terdiri dari barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. 2. Barang menurut kegunaannya, terdiri dari barang ekonomi dan barang produksi. 3. Barang menurut proses produksinya, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke, ya kelompok mana yang belum? Oh, kelompok masa depan belum? Ayo segera tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Oke, ada kelompok masa depan yang belum datang. Kelompok bisa melihat dari hasil kerjanya. Kelompok primer silakan. Kelompok primer, silakan ditambahkan dulu. Tambahkan hasil kerja kalian. Ayo dilanjut kelompok tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok primer akan mempresentasikan main mapping tentang macam-macam kebutuhan ekonomi. Kebutuhan terdiri dari intensitas, contoh primer, sekunder, tersier. Mungkin biar lebih semangat lagi dipresentasikan satu kali lagi ya. Ini tadi kurang temanmu masih yang kompak ya. Tolong yang semangat ya Bapak. Oke silakan. Sudah paham tapi gak ada yang nulis dulu gitu. Oh sudah paham. Gak ada yang ditanyakan? Oke. Nah itu tadi tentang kebutuhan ekonomi, macam-macam kebutuhan ekonomi ya, sama alat pemuas kebutuhan ekonomi dan kegunaannya. Nah dari ini tadi kalian bisa mengambil kesimpulan ya, banyak. Ada yang bisa mengambil kesimpulan mungkin? Oke Mbak, yang keras? Berdiri biar atau berdiri saja. Berdiri. Yang keras coba sebutkan. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekunder akan Menyimpulkan tentang diskusi kami tadi bahwa jenis kebutuhan terdiri dari 1. Kebutuhan menurut intensitasnya terdiri dari sekunder dan tersier. 2. Kebutuhan menurut sifatnya terdiri dari jasmani dan rohani. 3. Kebutuhan menurut waktunya terdiri dari sekarang dan yang akan datang. 4. Kebutuhan menurut subjeknya terdiri dari kelompok dan individu. Yang hasil dari kesimpulan diskusi kami tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi yang kalian pelajari, yang kalian ambil dari literasi, dari modul, dari buku paket ya, yang sudah kalian punya. Nah, tadi dari presentasi kalian bisa disimpulkan, sudah disimpulkan tadi bahwa jenis kebutuhan ada 4. Terus alat pemuas kebutuhan juga ada 4. Kemudian kegunaannya juga terdiri dari 5. Untuk macam-macam kebutuhan ada kebutuhan menurut intensitasnya, ada primer, sekunder, tersier. Kebutuhan menurut waktunya, sekarang dan yang akan datang. Menurut sifatnya, ada jasmani dan rohani. Menurut subjeknya, individu dan kelompok. Kemudian alat pemuas kebutuhan itu berupa barang dan jasa yang sudah diterangkan kalian tadi. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi? Sudah paham semuanya ya? Sudah disimpulkan. Oke, nah dari itu sekarang Bu Ama akan ngasih post-test kalian ya, setelah kalian memahami dari itu. Ini bisa kalian kerjakan per kelompok saja.
tetap belajar. Oke. Kita baca sebelum kita akhiri, kita baca alhamdulillah terlebih dahulu. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ekonomi dengan topik konsep besar ekonomi tadi ya. Terus bagaimana perasaan sama Pak Ahmad tadi? Ya tadi senang Pak, cuman tadi agak lupa mungkin yang lupa Pak, tapi senang misalnya ternyata anak-anak juga lumayan Pak, tidak kadang kan anak bermalas-malasan, ini kayak Responnya semangat bagus ya, responnya bagus. ini tadi semangat, terus pertanyaan dan juga ada menjawab gitu. Itu berarti ada nilai tambahnya. Kalau di supervisi itu ternyata anak-anak malah jadi semangat ini tadi. Tapi banyak kekurangannya Pak, mohon maaf. Tadi di memeriksa keakhirnya tadi Ya saya lupa sampai nanti lupa, terus saya sudah karena saya sudah bilang ke materi, terus akan saya tanya pada saat diskusi. Jadi di pendahuluan ada yang nampaknya belum disampaikan, yaitu rencana penilaian. Yang di Pak belum di. Ya kan? Oh iya. Melakukan penilaian Rencana. pembelajaran, Oh iya. penilaian. Iya iya Pak. Saya kepada sudah tak. Di dalam menyampaikan settingan pembelajaran nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan cara ini, tetapi berakhir dengan penilaian. Oh, iya, Pak, ya. Jadi saya kalau gitu tuh Pak, pada saat awal masuk itu udah Pak. Iya. Jadi penilaian nanti terdiri dari ini, terus kita harus tekan kontrak dengan anak Iya, gitu Pak. Jadi iya. saya lupa nanya, mohon maaf ya. Lalu di untuk di RPP tadi saya baca itu ada apa ya, memberikan kuis. Nampaknya itu aja Bu yang Terima kasih. mereka. Alhamdulillah yang lainnya sudah bagus. Itu yang penting itu tadi yang LKPD-nya tadi. Iya Pak ya. Yang kecil lah, karena itu tadi agak darurat ya, mohon maaf. Kalau Nanti memang kita butuh biaya juga ya. Iya, Jadi di dalam iya, Pak. melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bagus itu ternyata butuh biaya yang tambahan. Iya, tambahan. Harus ada kertas yang besar, Iya. pano kan gitu ya. Iya. Terima kasih.